Gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja. Saya ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati. Bersama-sama ini kita akan belajar tentang bagaimana pembuatan SOP di tempat kerja masing-masing. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan nama saya Samono, saya Widya Iswara di Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah. Demikian dengan kami, kita akan masuk ke materi berikutnya. Dalam penyusunan SOP ini kita akan belajar bersama-sama sebagai dasar hukumnya. Yang pertama adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2019. Yang kedua adalah Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2015. Nanti kita akan cermati bersama-sama bagaimana dasar hukum ini mendasari dalam pembuatan SOP. Dan yang ketiga, kita sebagai pegawai Provinsi Jawa Tengah dalam pembuatan SOP ini adalah peraturan Gubernur Jawa Tengah atau Pergub nomor 37 nomor tahun 2013 tentang penyusunan SOP atau standar operating prosedur di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Akan kita bahas ada 4 pokok bahasan yang akan kita pelajari bersama-sama. Yang pertama adalah persiapan penyusunan SOP. Nanti kita akan bersama-sama bagaimana mempersiapkan tentang segala sesuatunya. Yang kedua adalah penilaian kebutuhan dan pengembangan SOP. Dalam hal ini, apa sih yang menjadi kebutuhan di tempat kerja penyelenggara masing-masing dan harus dikembangkan bagaimana SOP itu. Yang ketiga adalah penyusunan rancangan SOP. Jadi kita akan merancang tentang sebuah standar operating prosedur sesuai dengan hal-hal atau ilmu yang kita pakaikan pada saat itu. Dan yang keempat adalah pengesahan, nanti akan disahkan oleh atasan langsung, dan penerapan bagaimana SOP itu di tempat diterapkan atau diberlakukan di tempat kerja masing-masing. Selanjutnya ada monitoring, evaluasi tentang SOP itu, apakah ada perubahan dan sebagainya, dan kapan perubahan itu ada dan kapan harus dievaluasi atau dimonitor. Sebelum masuk, kita akan mengerti dulu tentang SOP. Apa sih SOP itu? SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang diberlakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi. Mengerti dulu tentang SOP. Apa sih SOP itu? SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang diberlakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi dan kapan dilakukan oleh siapa dan di mana. Jadi pada saat SOP itu kita buat, misalnya dilakukan di tempat A, siapa yang melakukan dan kapan dilakukan, mulai kapan dan lain sebagainya, itu nanti akan kita pelajari bersama-sama. Sebenarnya adalah manfaat SOP. SOP itu sangat bermanfaat sekali di saat manakala kita tidak bisa melakukan kegiatan itu sendiri dan harus digantikan orang lain. Orang lain itu bisa bekerja sendiri dengan panduan-panduan atau standar operating prosedur seperti itu. Jadi manfaat SOP adalah satu, sebagai standarisasi cara yang dilakukan. Yang kedua, mengurangi tingkat kesalahan. Kenapa mengurangi tingkat kesalahan? Karena di situ kita sudah ada panduan-panduan. Yang ketiga adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Jadi kita akan efektif bekerja karena sudah ada urut-urutan dari nomor 1, 2, 3 yang kita lakukan, dan efisien tentang waktu bagaimana kita bisa memanage dengan baik. Langkah penilaian kebutuhan yang pertama adalah menyusun rencana tindak penilaian kebutuhan. Jadi pada saat ini kita akan menyusun mana yang kita sesuaikan dulu. Yang kedua, melakukan penilaian kebutuhan, nilai kebutuhannya apa aja. Yang ketiga, membuat daftar SOP yang akan dikembangkan. Dan yang keempat, membuat daftar penilaian kebutuhan SOP. Penyusunan rancangan SOP yang pertama adalah jenis dan format SOP. Kita akan pakai yang mana? Akan pakai yang dari Pergub atau Perkalan atau dari Mendagri dan sebagainya. Yang kedua, dokumentasi dan tata cara pengisian komponen. Yang ketiga, simbol yang digunakan. Jadi misalnya kita menggunakan simbol semua sudah sepakat. Misalnya simbol rumah harus dengan simbol yang bagaimana, orang sakit atau murid dan sebagainya dengan simbol apa, itu sudah disepakati. Yang keempat adalah tata cara penulisan. Tata cara penulisan itu bisa menggunakan tata cara penulisan sesuai dengan LAN, dengan Mendagri atau dengan Pergub. Yang penting sudah disepakati. Pembentukan tim. Tim yang melingkupi SOP itu ada berapa yang kita berlakukan? Misalnya di kesehatan, ini ada melakukan perawat dan sebagainya, siapa yang terlibat, berapa orang dan sebagainya. Yang ketiga adalah tim yang melingkupi unit kerja. Jadi di tempat kerja itu, di unit kerja penjenengan itu seperti apa. Kelengkapan tim harus punya kewenangan dan tanggung jawab. Jadi masing-masing punya kewenangan siapa melakukan apa dan tanggung jawabnya siapa bertanggung jawab tentang apa. Yang kedua, keanggotaannya sebaiknya dibatasi. Kenapa harus dibatasi? Karena semakin banyak orang yang terlibat di situ akan semakin mempersulit.
Yang ketiga, memiliki struktur yang jelas dari pimpinan, nomor 2 sebagai sekretaris, anggota, dan sebagainya. Yang keempat, merumuskan misi. Apa sih misi di tempat kerja penjenengan, tujuannya, dan sasarannya, SOP itu dibuat untuk siapa. Yang selanjutnya adalah penilaian kebutuhan dan pengembangan SOP. Tujuannya apa? Penilaian kebutuhan adalah mengetahui ruang lingkup, jenis, dan jumlah SOP yang dibutuhkan. Satu tempat dengan tempat yang lain atau satu unit dengan unit yang lain, satu bagian dengan bagian yang lain tidak sama jumlah SOP-nya dan ruang lingkupnya. Ruang lingkup adalah berkaitan dengan bidang tugas dan prosedur operasional yang sudah distandarkan. Jadi misalnya bagian A, bagaimana cara menolong, bagaimana cara menulis dan sebagainya, itu sudah distandarkan. Jenisnya berkaitan dengan tipe dan format SOP yang sesuai dengan yang sudah diterapkan. Jumlah berkaitan dengan jumlah SOP yang dibutuhkan sesuai dengan prioritas. Langkah pengembangan SOP yang pertama adalah pengumpulan informasi. Pengumpulan informasi bisa didapat dari teman sejawat, dari atasannya, atau dari pengguna atau user. Yang kedua ada identifikasi. Kita akan mengidentifikasi mana yang lebih dulu harus dibuat dan mana yang lebih dulu harus digunakan. Yang ketiga adalah alternatif pilihan. Setelah kita menentukan itu identifikasi, kita akan menentukan pilihan alternatifnya. Yang keempat adalah analisis dan penilaian. Yang kelima, penulisan SOP. Nah, kegiatan. Dari kegiatan ini ada 2 SOP, yaitu SOP teknis, misalnya SOP dari teman keperawatan, guru, dan sebagainya, dan SOP administrasi. Yang kedua, sesuai dengan cakupan dan besarnya kegiatan, ada SOP makro dan SOP mikro. Yang ketiga, berdasarkan cakupan dan kelengkapan kegiatan, ada SOP final dan SOP parsial. Final di sini ada keseluruhan dan parsial kita akan membuat sebagian per bagian. Berdasarkan cakupan dan kegiatan, ada SOP generik dan SOP spesifik. Format SOP kebijakan reformasi birokrasi. Yang pertama adalah diagram alur bercabang, simbol di flowchart. Yang ketiga, pelaksanaan dipisahkan dari kegiatan. Dokumentasi adalah isi dari dokumentasi di halaman informasi dan SOP itu ada satu tentang halaman judul. Judul pertama, halaman depan itu tentang SOP, itu tentang SOP tentang apa. Yang kedua adalah keputusan pimpinan. Di situ ada pimpinan yang tanda tangan mengesahkan tentang SOP itu. Daftar isi dokumen itu bisa diambil sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing. Kita buat buku panduan untuk membuat SOP tersebut. Yang keempat adalah penjelasan singkat tentang penggunaan SOP tersebut. Unsur prosedur dibagi menjadi 2, yaitu bagian identitas dan yang kedua adalah bagian yang berisi flowchart. Tata cara penulisan SOP yang pertama ada halaman judul, halaman informasi prosedur, dan selanjutnya adalah kita masuk ke bagian berikutnya tentang pengesahan, penerapan, dan monitoring evaluasi SOP. Kita ketahui tentang pengesahan. Pengesahan adalah pengertiannya secara keseluruhan, masing-masing nanti bisa mengambil dari buku yang penjenengan baca, tidak harus textbook seperti ini, bahwa tindakan pengesahan adalah tindakan pengambilan keputusan oleh pimpinan atau top manager atau mungkin yang ditunjuk. Proses ini meliputi penelitian ulang terhadap prosedur yang sudah distandarkan. Jadi nanti pimpinannya atau manajernya atau orang yang ditunjuk itu bisa melihat apakah prosedur yang sudah distandarkan itu dilaksanakan dengan baik atau tidak. Monitoring, proses ini membandingkan dan memastikan kinerja pelaksanaan sesuai dengan maksud dan tujuan. Dalam SOP, mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul, menentukan cara untuk meningkatkan hasil penerapan atau menyediakan dukungan tambahan untuk semua pelaksana. Jadi dalam hal ini, masing-masing memonitor. Itu ada membandingkan apakah saya melaksanakan kegiatan ini sesuai dengan standar operating procedure atau SOP yang kita bikin. Kalau tidak, kenapa? Kok tidak? Di mana kesulitannya dan lain sebagainya. Evaluasi. Setiap kegiatan dievaluasi punya tujuan. Tujuannya adalah melihat kembali tingkat keakuratan dan ketepatan SOP yang sudah disusun. Dalam hal ini dievaluasi seperti yang saya katakan tadi, apakah SOP itu sudah dilaksanakan, apakah SOP-nya mengalami kesulitan diterapkan atau semakin mempermudah dan lain sebagainya.
agar berjalan efektif dan efisien. Jadi kalau kita bekerja yang sudah menggunakan SOP itu, mestinya kita tidak akan mengalami kesulitan karena urutan-urutan itu sudah ada. Yang selanjutnya adalah untuk memudahkan evaluasi dapat digunakan dengan form evaluasi. Kayak apa form evaluasi yang kita buat, kita sepakati di dalam tim kerja tersebut? Apakah mendorong kecepatan kerja, ada sinergi dan sebagainya. Metode monitoring. Masing-masing kegiatan punya cara-cara monitoring, tapi yang baku urutannya monitoring adalah observasi supervisor, jadi orang yang ditunjuk sebagai ahlinya tentang melaksanakan kegiatan yang sudah distandarkan itu. Yang kedua, interview dengan pelaksana. Bagaimana? Apakah ada kesulitan dan sebagainya? Kalau ada kesulitan di mana, diterapkan dengan baik atau tidak? Ada kendala-kendala di mana? Yang ketiga ada interview dengan customer atau pengguna atau anggota masyarakat. Bagaimana? Apakah setelah standar ini diberlakukan menambah mudah, menambah sulit atau dan lain sebagainya dari kacamata pengguna. Yang keempat adalah pertemuan dan diskusi kelompok kerja. Berapa kali? Dalam sebulan, berapa kali dalam 1 minggu, berapa kali dalam berapa bulan. Itu penentunya panjenengan sendiri-sendiri untuk melihat, mendiskusikan di kelompok kerja. Yang kelima adalah supervisi. Siapa yang melakukan supervisi? Adalah ahlinya atau di situ top manajernya atau pimpinannya. Demikian teman-teman semuanya, akhir materi pada hari ini. Sebelum saya akhiri, kita nanti akan membuat kesepakatan tentang bagaimana kita akan mengajukan pertanyaan. Pertanyaan tidak harus diberikan pada pemateri, tapi nanti teman-teman bisa memberikan jawaban sehingga diskusi itu akan semakin hidup. Dan nanti akan kami lempar juga kuis untuk bertanya dan sebagainya. Selanjutnya saya mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan di saat saya menyampaikan materi hari ini. Saya berikan yang terbaik yang saya miliki, namun kami harus masih belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Salam sukses untuk penjenengan melayani masyarakat sebagai seorang aparatur sipil negara Provinsi Jawa Tengah, dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.